Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan memberikan kita kenikmatan untuk bisa istiqomah menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah rahmatullah, sebagaimana kita ketahui di tanggal-tanggal yang berlalu kemarin, ya, kaum muslimin kebanyakan memperingatinya sebagai hari Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu sangat dinanti-nantikan, sangat dieluk-elukan, dibanggakan bahkan oleh paman beliau yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab itu sampai memerdekakan hamba sahayanya, saking senengnya ada keponakan baru, memerdekakan budaknya karena saking bahagianya ada keponakan baru dari saudaranya. Lalu orang-orang di Mekah juga senang dengan beliau karena tumbuh, ya, menjadi anak yang penurut dan amanah. Beliau dititipi kambing, banyak penduduk Mekah menitipkan kambing kepada beliau, digembalakan dan kembali dalam keadaan kenyang, kembali dalam keadaan utuh. Jadi kambingnya subur, ya, kuat-kuat. Lalu beliau juga dikasih sayangi oleh mereka karena ayah beliau wafat sebelum beliau lahir dan ibu beliau wafat di usia 6 tahun. Orang-orang menyayangi beliau. Namun pertanyaannya adalah sejak kapan beliau kemudian dimusuhi? Sejak kapan kemudian beliau dicaci maki? Maka permusuhan itu muncul ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Mekah, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, semua dikumpulkan. Seandainya aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya, karena engkau bergelar Al-Amin. Engkau sejak dulu menunaikan amanah dengan baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah berdusta. Wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Quraisy, ketahuilah, persiapkan diri kalian agar tidak masuk ke dalam api neraka. Ketahuilah bahwasanya akan ada hari pembalasan di hari akhir. Nah, sejak saat itulah mereka kemudian memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pamannya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, ya, untuk ini saja engkau kumpulkan kami, untuk hal ini. Maka turun ayat tabbas yada abi lahabi wa tab sampai akhir ayat. Nah, sejak saat itu jamaah rahmatullah, Nabi SAW mulai dicaci, dihina, dimaki. Ketika beliau, ya, ada orang-orang datang berhaji, Abu Lahab selalu mengikuti orang-orang yang haji. Jangan ikuti Muhammad, jangan ikuti Muhammad, jangan ikuti orang gila, orang, ya, tidak waras dan seterusnya. Istri beliau ikut-ikutan menaburkan duri di tempat yang biasa beliau lewati. Betapa beliau bersedih. Tapi sesedihnya beliau, ada paman yang membela Abu Thalib. Ketika orang-orang mendengar kalimat Abu Thalib, ini orang terpandang, dan Abu Thalib mengatakan selama saya hidup dia berada di bawah perlindunganku. Orang-orang tidak berani. Di rumah juga masih ada. Ketika beliau gundah gulana pulang ke rumah, zammiluni, ada yang menyelimuti, ada yang menghibur, ada yang memberikan semangat. Istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi di tahun itu sedikit berbeda. Paman beliau di tahun itu wafat. Ya. Wahai pamanku, bersyahadatlah. Beliau tidak mau bersyahadat karena apa kata orang nanti? Saya mengikuti agamamu. Namun beliau memasuki neraka yang paling ringan, yang mana terompahnya, ya, panas bisa membuat otak mendidih. Waliyadzubillah.
Ketika beliau ditinggal oleh paman beliau, masih ada di rumah yang menyemangati Khadijah. Tapi di tahun itu juga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wafat, ya, meninggalkan beliau. Maka di masyarakat beliau tidak ada yang membela, di rumah tidak ada yang memberikan motivasi dan semangat. Beliau bersedih keluar dari Mekah, tidak menaiki onta, berjalan kaki menuju Taif, barangkali ada orang yang mau beriman. Perjalanan ditempuh dengan jarak yang cukup jauh dan panas terik, tapi kemudian sesampainya di sana, ya, beliau diusir oleh penduduk Taif. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud? Apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan saat perang Uhud, wahai Rasulullah? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumika ma laqitu wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal Aqabah. Yang paling berat aku rasakan, aku sudah mengalami penderitaan dari kaum Mekah, tapi yang paling aku rasakan deritanya adalah saat di Aqabah. Kapan itu? Saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil, tetapi dia tidak memenuhi permintaanku, ya, di Taif. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diriku sendiri kecuali berada di Qom Ats-Tsa'alib. Lalu aku angkat kepalaku. Jadi beliau diusir, dilempari batu, dilempari tulang unta, bahkan oleh anak-anak kecil. Kita tahu rasanya jazakallah, diusir dari kampung, kemudian diarak sama anak-anak kecil, ya. Itu paling menyedihkan baginda Nabi SAW. Tapi ketika beliau, ya, bahkan ada doa yang diucapkan oleh beliau, akan tetapi doa ini sebagian ulama mengatakan lemah, ya. Doanya masyhur. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika 'alaika ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'ali. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang lemah, Engkaulah Tuhan yang melindungiku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan nasibku? Apakah kepada orang yang jauh, orang-orang Taif, mereka mengusirku, atau kepada kaumku sendiri yang mereka memusuhiku? Asalkan Engkau tidak murka, aku tidak peduli. Aku berlindung hanya kepada Engkau. La haula wala quwata illa bik. Ini pelajaran pertama jamanukullah bagi kita semuanya. Apapun masalah kita, seberapa berat masalah kita, sandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat bersandar itu hanya kepada Allah. Hayyun la yamut. Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang punya kekuatan pertolongan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesusahan kita lebih baik adukan kepada Allah. Manusia berharap kepada manusia banyak mengecewakan. Berharap kepada orang lain, mereka kebanyakan, ya, terbatas kemampuannya. Jadi berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Beliau kembali ke Mekah, Malakul Jibal. Beliau melanjutkan kalimatnya. Hadis beliau dilanjutkan, datang malaikat Jibril menyampaikan, sesungguhnya Allah mendengar perkataan kaummu kepadamu wahai Muhammad dan penolakan mereka terhadapmu. Demi Allah, Allah telah mengirimkan Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau kepada mereka. Jadi Nabi tinggal berdoa, ya Allah, hancurkan mereka, akan hancur. Tapi apa jawab Nabi SAW? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Jangan, aku berharap di antara tulang sulbi mereka Allah mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pelajaran kedua jamaahullah. Nabi itu pemaaf luar biasa. Sudah disakiti seperti itu, sudah kesempatan di hadapan, tinggal mengangkat tangan, ya Allah hancurkan mereka, malaikat akan menghancurkan mereka. Betapa kasih sayangnya beliau
kepada mereka. Kita juga begitu jamaah. Kalau kita sudah susah payah memberikan nasihat kepada anak-anak, jangan putus asa. Kita sudah susah payah memberikan nasihat kepada orang lain, jangan putus asa. Selalu ada harapan. Mungkin 1-2 tahun lagi, atau tidak di masa mereka muda, ketika sudah tua mereka akan berubah. Jadi selalu ada harapan. Ya, gantungkan harapan kepada Allah, jangan berputus asa. Kemudian beliau ketika sampai di Mekah, datang Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, dari mana engkau? Saya dari Masjidil belum. Jadi ketika di Mekah beliau dihina, sudah tambah sedih. Allah ingin menghibur beliau. Dengan cara apa? Mengangkat beliau ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi beliau menaiki buraq, kendaraan yang warnanya putih, ya, tidak lebih besar dari ya khimar, ya. Kemudian secepat kilat, kalau terbangnya secepat kilat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau sholat 2 rakaat mengimami para nabi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Menunjukkan apa? Pelajaran ketiga, siapapun yang mengikuti Nabi Isa, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia batal. Siapapun yang mengikuti Nabi Musa, kalaupun tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, agamanya batal. Karena semua agama itu imamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Idris. Naik ketiga, bertemu dengan Nabi yang lainnya, sampai ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah SWT. Satu perintah dan satu-satunya perintah dari Allah langsung di langit, yaitu perintah apa? Perintah sholat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, perintah yang mulia sekali, dipanggil ke langit di hadapan Allah. Sholatlah dalam satu hari 50 kali. Sholat dalam 50 kali, siap ya Allah. Turun bertemu dengan Nabi Musa, kaummu tidak akan kuat. Sehari 50 kali, kira-kira kita kuat boten Bapak nggih? Subhanallah, sehari 50 kali. 5 kali aja buat kita, sebagian bagi kita sangat berat. Dikurangi lagi, minta dikurangi ya Allah. Turun kembali ketemu Nabi Musa, dikurangi lagi hingga 5. Aku sudah malu dengan Robku, aku sudah malu dengan Tuhanku. 5 insya Allah sudah sangat ringan. Yeah. Maka turun Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah, bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, dari mana engkau? Saya dari Masjidil Aqsa, lalu ke langit, lalu ke lalu ke Mekah, ya, dalam satu malam. Abu Jahal senyum. Kenapa? Karena ada cerita seru untuk diceritakan kepada orang-orang Mekah. Mereka akan menertawakan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, boleh aku cerita kepada penduduk Mekah ini? Lucu ya, yang biasa nyiksa, yang biasa memaki, tiba-tiba minta izin kepada Nabi. Boleh saya ceritakan kepada penduduk di Mekah? Nah, silakan ceritakan. Diceritakan kepada orang-orang, diceritakan kepada kaum Mekah. Terpecahlah, gemparlah orang-orang Mekah, terbagi menjadi 2. Yang tadinya percaya, murtad. Wah, ini benar-benar gak beres, dia murtad, ya, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang satu lagi tambah yakin, tambah kuat, tambah percaya keimanannya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, sahabatmu semakin ngaco. Coba dengarkan ceritanya. Beliau dari Masjidil Aqsa ke langit dalam satu malam. Apakah dia yang mengatakannya? Kalau dia mengatakan sodako, ya, dia benar, maka beliau dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran ketiga, pelajaran keempat, di dalam hal keimanan kita cukup membenarkan, kuatkan keimanan kita, benarkan apapun yang datang dari Al-Quran, apapun yang datang dari hadis Nabi SAW yang sahih, ya, dan kita ikuti, ya. Insya Allah logika akan mengikuti setelahnya, insya Allah akal akan mengikuti setelahnya, karena agama ini sesuai dengan akal, pasti, ya. Jazakumullah. Kemudian, ya, Abu Bakar mengatakan radhiyallahu taala anhu, mengatakan, ya, sodaqah. Beliau adalah orang yang jujur, yang benar. Ceritanya kalaupun lebih dari itu saya percaya, saya yakin dia benar.
Inilah sahabat setia Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah hikmahnya apa? Allah mengangkat beliau, pertama adalah menghilangkan kesedihan beliau. Jadi pelajaran berikutnya, kita kalau sedang sedih, kita kalau sedang berduka cita, duka lara, jangan beranjak ke maksiat. Biasanya orang sedih itu ya melakukan maksiat. Kalau di luar sana orang-orang bersedih, yaitu kemudian minum minuman keras, datang ke clubbing, atau orang bersedih mendaki gunung, ya, atau orang bersedih kemana. Kalau kita sedang bersedih, kita sedang duka, kita sedang menderita, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu jauh-jauh, cukup datangi masjid atau cukup di musola di rumah kita malam hari, sepertiga malam bangun mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan diberikan pelajaran ketujuh, diberikan jalan keluar dari arah yang tidak terduga. Pertolongan Allah selalu tidak bisa ditebak, jamaah rahmatullah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan banyak sekali pertolongan dari Allah yang tidak bisa ditebak. Entah ada hutang yang terbayarkan, entah ada umroh yang kita digratiskan, entah ada kesehatan yang penyakit yang tiba-tiba hilang. Banyak keajaiban di sekitar kita karena kita mendekatkan diri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak diduga. Pertolongan Allah selalu datang. Jamaah rahmatullah. Manfaat berikutnya adalah untuk membedakan Isra dan Mi'raj, untuk membedakan mana orang-orang yang yakin, mana orang-orang yang lemah keimanannya. Orang yang yakin keimanannya tambah kuat, tambah iman. Orang yang lemah dia murtad, dia meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ketika menghadapi fitnah atau ujian dunia ini, ya, usahakan kita berada di posisi yang benar, jamaah rahmatullah. Usahakan posisi kita di posisi yang benar. Jangan sekali-kali kita meragukan Islam, jangan sekali-kali kita meragukan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak sekali saat ini orang terkena fitnah, mulai meragukan agama Islam, ya, mulai meragukan Al-Quran, meragukan Allah SWT dan seterusnya. Jadi banyak fitnah, jangan kita di posisi yang salah. Jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, sodako Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah benar. Dan pelajaran terakhir paling penting, paling urgen yang harus kita tanamkan dalam diri kita, hadirin, sholat adalah kewajiban perintah Allah yang sangat mulia. Allah menganggapnya penting. Diundang Nabi SAW langsung ke langit, diberikan perintahnya di langit, ya, dan dituliskan di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, aqimus sholah, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Banyak sekali perintah-perintah sholat. Bahkan di dalam hadis, ya, awwalu ma yuhasabu indallah as-sholah. Pertama kali yang dilihat, dihisab, dihitung oleh Allah SWT adalah sholatnya. Maka mari kita jadikan sholat ini penting dalam kehidupan kita dan kita utamakan dalam semua aktivitas kita. Kalau dibandingkan dengan urusan ini sholat yang paling penting kita utamakan. Jadi ini pesan yang paling utama, jamaah rahmatullah. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga sholat, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan yakin kepada ajaran agama ini, agama Islam. Inna dina indallahi Islam wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.